Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya, Kepala BPS Kota Mataram, akan menyampaikan perkembangan harga konsumen yang terjadi selama bulan Maret 2021 di Kota Mataram. Mencermati perkembangan harga kebutuhan masyarakat selama bulan Maret 2021 ini, beberapa hal yang dapat mempengaruhi adalah menjelang bulan puasa, kemudian adanya pandemi COVID-19, terus adanya hujan yang masih tinggi disertai dengan angin kencang. Ini menyebabkan arus distribusi supply and demand di Mataram mengalami perubahan. Indeks harga konsumen bulan Maret 2021 sebesar 105,008, lebih tinggi dibandingkan indeks harga konsumen pada bulan Februari 2021 sebesar 104,72. Ini artinya bahwa Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,34%. Aktivitas ekonomi di Kota Mataram dalam situasi pandemi COVID-19 ini dan curah hujan, angin kencang ini mengakibatkan terganggunya arus distribusi dan suplai kebutuhan makanan di Kota Mataram, hingga menyebabkan terjadinya kenaikan harga, sementara kebutuhan masyarakat atau permintaan masyarakat masih tetap sama. Perkembangan harga barang dan jasa di Kota Mataram di bulan Maret 2021 ini lebih tinggi dari inflasi Provinsi NTB sebesar 0,31% dan inflasi nasional 0,08%. Bila dibandingkan dengan ibu kota tetangga kita, yakni Kota Denpasar sebelah barat, kemudian Kota Kupang di sebelah timur, maka inflasi Kota Mataram ini lebih rendah dibandingkan Kota Denpasar yang mengalami inflasi sebesar 0,47%. Namun dibandingkan dengan Kota Kupang, inflasi kita di Kota Mataram lebih tinggi karena di Kupang mengalami deflasi sebesar 0,35%. Laju inflasi tahun ke tahun di Kota Mataram pada bulan Maret 2021 ini sebesar 1,93%. Ini lebih tinggi dari bulan Maret tahun 2020 yang lalu sebesar 1,33%. Lalu laju inflasi Kota Mataram secara tahun kalender sampai dengan bulan Maret 2021 ini sebesar 1,56%. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun kalender pada bulan Maret tahun 2020 sebesar 0,21%. Hal ini sebagai dampak kumulatif atas tingginya inflasi pada bulan Januari dan Maret yang lalu sebesar masing-masing 0,86% dan 0,34%. Apabila dilihat dari 11 kelompok pengeluaran, terjadi inflasi pada 8 kelompok, dan 2 kelompok mengalami deflasi dan 1 kelompok tidak mengalami perubahan. Adapun inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,70%. Pada bulan sebelumnya inflasinya
lebih tinggi 1,10%. Hal ini disebabkan oleh masih tingginya harga cabai rawit, tongkol diawetkan, bawang putih, dan minyak goreng yang mulai beranjak naik. Kemudian yang kedua, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar. Terjadi inflasi 0,68%. Ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, hanya 0,06%. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan tarif air PDAM yang terjadi pada bulan Maret yang lalu. Lalu yang ketiga, kelompok transportasi ini sebesar 0,27%. Pada bulan Februari yang lalu justru mengalami deflasi sebesar 0,53%. Kenaikan harga ini terjadi akibat naiknya harga tiket angkutan udara. Adapun deflasi tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,01%. Diikuti oleh kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02%. Sementara kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut saya sampaikan beberapa komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi pada bulan Maret 2020 menurut kelompok makanan dan kelompok non makanan. Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi dan deflasi di Kota Mataram pada bulan Maret 2021 ini saya urutkan dari yang terbesar, ada 5. Pertama, cabai rawit, kemudian tongkol diawetkan, bawang putih, semangka, minyak goreng. Sedangkan yang mengalami penurunan harga adalah beras, daging ayam ras, tomat, ikan kembung, dan ikan pancaran. Sedangkan untuk kelompok non makanan, yang pertama tarif air minum PDAM ini yang paling tinggi, kemudian angkutan udara, jasa pembuangan sampah, kemudian sabun deterjen bubuk cair, kemudian tarif dokter umum. Sedangkan yang mengalami penurunan harga adalah emas perhiasan, pasta gigi, obat gosok, hand body lotion, pelicin pewangi pakaian. Nah, adapun komoditas yang menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi Kota Mataram ini saya ambil ada 3. Yang pertama adalah cabai rawit, itu menyumbangkan inflasi 0,1865 poin. Kemudian yang kedua, tarif air minum PDAM, ini menyumbangkan inflasi Kota Mataram 0,1135 poin. Dan angkutan udara menyumbangkan inflasi Kota Mataram sebesar 0,0293. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.